Om Swastiastu. Halo Ibu Lasmini, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, saya Desa Madu Sudiantari dengan NIM 24156444002, nomor absen 2, kelas 4B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa pembahasan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan perbedaan data dan informasi dan sertakan contohnya. Data adalah fakta mentah yang belum diolah dan biasanya masih berupa angka, simbol, atau catatan sederhana. Karena belum diolah, data belum bisa langsung digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data sehingga memiliki arti dan lebih mudah dipahami. Informasi inilah yang nantinya digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk contohnya seperti tanggal 15 Mei 2026, nama toko Sinar Jaya, pembelian 10 unit barang, harga per unit Rp150.000 dan total pembayaran Rp1.500.000. Data-data tersebut masih berupa catatan biasa sehingga belum memberikan makna yang lengkap. Setelah data tersebut disusun menjadi laporan transaksi pembelian, maka data berubah menjadi informasi. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa terjadi transaksi pembelian sebanyak 10 unit barang dengan total pembayaran sebesar Rp1.500.000. Selain itu, perusahaan juga mengetahui bahwa produk memiliki permintaan yang cukup tinggi sehingga stok perlu diperhatikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki arti dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu jelaskan data flow diagram siklus produksi berikut beserta contoh ancaman dan solusinya. Diagram arus data tingkat 0 pada siklus produksi. Diagram ini menunjukkan alur proses produksi dalam perusahaan mulai dari perancangan produk sampai laporan kepada manajemen. Di dalam diagram terdapat 4 proses utama, yaitu yang pertama, desain produk, yang kedua, perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga, operasi produk, dan yang keempat, akuntansi biaya. Selain itu, terdapat juga beberapa bagian pendukung yang ditunjukkan dengan kotak berwarna orange, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, sistem buku besar dan pelaporan, serta manajemen. Untuk proses yang pertama itu adalah desain produk. Jadi pada tahap ini perusahaan merancang produk yang akan dibuat. Misalnya perusahaan mebel itu ingin membuat lemari kayu, maka perusahaan menentukan desain, ukuran, bahan baku, dan tahap pembuatannya. Hasil dari proses ini adalah bill of materials, yaitu daftar bahan baku yang dibutuhkan seperti kayu, cat, kaca, dan engsel. Dan hasil yang kedua yaitu operation list, yaitu urutan proses produksi, misalnya memotong kayu, menghaluskan, merakit, mengecat, dan finishing. Kemudian masuk ke proses yang kedua yaitu planning dan scheduling, yaitu perencanaan dan penjadwalan produksi. Bagian ini itu menerima data dari siklus pendapatan berupa perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Berdasarkan data tersebut, perusahaan menentukan jumlah barang yang akan diproduksi dan jadwal produksinya. Misalnya, perusahaan merencanakan memproduksi 100 lemari dalam 1 minggu. Pada tahap ini, perusahaan juga menghitung kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, dan jadwal produksi. Jika bahan baku kurang, maka bagian ini, bagian perencanaan dan penjadwalan ini mengirimkan permintaan pembelian ke siklus pengeluaran. Dari siklus pengeluaran, perusahaan memperoleh data persediaan bahan baku atau raw materials. Selain itu, bagian planning dan scheduling juga berhubungan dengan siklus manajemen sumber daya manusia atau pengkajian untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja tambahan. Hasil utama dari proses ini adalah perintah produksi. Setelah itu masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, operasi produk. Pada tahap ini, kegiatan produksi dilakukan secara langsung. Bagian produksi menggunakan bahan baku, mesin, dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang jadi. Dalam proses ini terdapat beberapa dokumen penting, yaitu material requisition, yaitu permintaan bahan baku dari gudang, move ticket, yaitu catatan perpindahan bahan selama proses produksi, dan data work in process atau barang yang masih dalam proses pengerjaan. Hasil dari proses ini yaitu finished goods, yaitu barang jadi. Selanjutnya masuk ke tahap terakhir, yaitu yang keempat, cost accounting atau akuntansi biaya.
Bagian ini bertugas menghitung seluruh biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead seperti listrik, air, dan penyusutan mesin, dan lain sebagainya. Data biaya bahan baku ini diperoleh dari siklus pengeluaran, sedangkan data biaya tenaga kerja diperoleh dari siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Setelah semua biaya dihitung, bagian cost accounting menghasilkan laporan biaya produksi, harga pokok produksi, dan laporan untuk manajemen. Laporan tersebut kemudian dikirim ke manajemen sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan, serta ke sistem buku besar dan pelaporan untuk pencatatan akuntansi perusahaan. Selain itu, data barang jadi juga dikirim kembali ke siklus pendapatan untuk proses penjualan kepada pelanggan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh bagian dalam diagram ini saling berhubungan. Siklus produksi dimulai dari desain produk, perencanaan produksi, proses produksi, hingga perhitungan biaya dan pelaporan kepada manajemen agar kegiatan produksi perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, next. Jadi ini penjelasan yang saya paparkan di PPT secara tulisan mengenai data tingkat 0 siklus produksi, yang dimana sebelumnya kan sudah saya jelaskan langsung lewat gambarnya. Next, yaitu ancaman dan solusi. Jadi selain proses-proses dalam siklus produksi, terdapat juga beberapa ancaman dan pengendalian pada setiap bagian agar kegiatan produksi itu dapat berjalan dengan baik. Pada bagian desain produk, ancaman yang dapat terjadi itu adalah kesalahan desain produk, data daftar bahan baku tidak lengkap atau salah, perubahan desain tanpa izin, kebocoran desain produk kepada pesaing. Contohnya itu seperti perusahaan mebel ini ingin membuat lemari 3 pintu, namun pada data desain ukuran kayu yang dimasukkan itu salah, sehingga saat proses produksi beberapa bagian lemari itu tidak pas untuk dirakit. Akibatnya, perusahaan harus membeli bahan tambahan dan produksi menjadi terlambat. Untuk mengatasi ancaman tersebut, adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengecekan dan persetujuan desain sebelum digunakan, membatasi akses perubahan data desain, menggunakan password atau encrypt data, menyimpan revisi desain secara teratur. Next, untuk ancaman pada bagian perencanaan dan penjadwalan, yaitu salah menghitung kebutuhan bahan baku, jadwal produksi bentrok, kekurangan tenaga kerja, produksi terlalu banyak dan terlalu sedikit. Contohnya itu seperti perusahaan merencanakan produksi 500 lemari dalam 1 minggu. Namun setelah produksi akan dimulai, ternyata stok kayu di gudang itu tidak mencukupi sehingga proses produksi menjadi terlambat dan pesanan pelanggan tidak selesai tepat waktu. Untuk mengatasi ancaman tersebut, adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan sistem perencanaan produksi terkomputerisasi, memeriksa data persediaan secara rutin, membuat jadwal produksi yang jelas, melakukan evaluasi forecast penjualan atau perkiraan penjualan. Next, yang ketiga yaitu ancaman dan solusi pada bagian operasi produk. Untuk ancamannya yaitu kehilangan bahan baku, kerusakan mesin produksi, kesalahan produk atau cacat produk, dan kecelakaan kerja. Contohnya itu saat proses produksi berlangsung, mesin pemotong kayu tiba-tiba rusak hingga kegiatan produksi terhenti dan penyelesaian produk menjadi terlambat. Selain itu, hasil produksi juga bisa mengalami cacat akibat proses pengerjaannya itu tidak dilakukan dengan baik. Untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengawasan gudang dan penggunaan bahan baku, maintenance mesin secara rutin, melakukan quality control, dan memberikan pelatihan keselamatan kerja kepada karyawan. Next, untuk ancaman dan solusi pada akuntansi biaya, ancaman yang dapat terjadi pada bagian ini yaitu salah menghitung biaya produksi, manipulasi laporan biaya, data biaya hilang, keterlambatan laporan. Contohnya itu seperti bagian akuntansi salah menghitung biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, sehingga harga pokok produksi menjadi tidak akurat. Akibatnya itu perusahaan dapat mengalami kesalahan dalam mencatat harga jual produk. Untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan audit dan pemeriksaan laporan secara rutin, memisahkan tugas pencatatan dan pemeriksaan, melakukan backup data, dan menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi. Lanjut soal yang ketiga, analisis kasus. Menilai kelemahan pengendalian internal KOSO pada siklus pengeluaran.
UMKM ABC adalah usaha kecil yang bergerak di bidang produksi makanan beku, frozen food seperti nugget ayam, siomay, dan dimsum. Usaha ini memiliki 12 karyawan dan beroperasi sejak tahun 2022. Dalam menjalankan kegiatan operasional, UMKM ABC memiliki beberapa proses pengeluaran rutin seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pembayaran utilitas. Pada bulan Maret 2026, pemilik usaha yaitu Ibu Rani menemukan adanya selisih kas sebesar 4.850 pada laporan kas harian. Selain itu, terdapat 2 transaksi pembayaran kepada pemasok yang tercatat ganda, sehingga total pembayaran menjadi lebih besar dari seharusnya. Karena kejanggalan tersebut, Ibu Rani meminta mahasiswa sebagai auditor internal MINI untuk melakukan investigasi awal terhadap siklus pengeluaran. Temuan awal yang perlu diselidiki mahasiswa yaitu yang pertama, proses pembelian dan pembayaran. Pembelian bahan baku dilakukan oleh bagian produksi, tetapi tidak ada dokumen permintaan pembelian yang formal. Staf administrasi Dina membuat purchase order sekaligus melakukan pencatatan akuntansi. Pembayaran dilakukan oleh bendahara, tetapi tidak ada pemisahan tugas antara pencatatan transaksi dan pembuatan purchase order. Yang kedua, duplikasi pembayaran. Terdapat 2 pembayaran kepada pemasok PT Sumber Pangan Sejahtera untuk invoice yang sama. Invoice nomor SPS 118/3/2006 sebesar Rp3.250.000. Pembayaran pertama dilakukan tanggal 8 Maret 2026, pembayaran kedua dilakukan tanggal 14 Maret 2026. Ketika ditanya, bendahara mengatakan bahwa ia menerima salinan invoice dari Dina tanpa mengetahui bahwa invoice tersebut sudah pernah dibayar. Yang ketiga, selisih kas. Pada kas kecil ditemukan selisih Rp4.850.000. Terdapat beberapa bukti pengeluaran yang tidak ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Beberapa pengeluaran dicatat sebagai biaya operasional tanpa rincian. Yang keempat, sistem informasi akuntansi. UMKM ABC menggunakan aplikasi kasir sederhana dan Excel untuk pencatatan. Tidak ada pembatasan akses, semua staf administrasi dapat mengubah file Excel. Tidak ada backup data dan tidak ada log perubahan. Tugas mahasiswa investigasi, yang dimana mahasiswa diminta untuk yang pertama mengidentifikasi titik kelemahan pengendalian internal pada siklus pengeluaran UMKM ABC. Yang kedua, menghubungkan setiap kelemahan dengan komponen kursus yang relevan, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring. Yang ketiga, menjelaskan potensi resiko yang muncul akibat kelemahan tersebut. Yang keempat, menyusun rekomendasi perbaikan yang realistis untuk UMKM skala kecil. Baik, kita jawab untuk yang pertama, mengidentifikasi titik kelemahan pengendalian internal pada siklus pengeluaran UMKM ABC. Yang pertama itu kelemahan pada subsiklus pemesanan barang atau ordering, yang dimana yang pertama tidak adanya dokumen purchase requisition PR untuk yang formal. Bagian produksi melakukan pembelian bahan baku tanpa dokumen permintaan pembelian resmi. Akibatnya perusahaan tidak memiliki bukti otorisasi yang jelas terkait kebutuhan pembelian bahan baku. Kondisi ini dapat menyebabkan pembelian yang tidak terkontrol serta meningkatkan resiko pemborosan persediaan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan fungsi pembuatan purchase order. Purchase order dibuat oleh Dina yang juga bertugas melakukan pencatatan akuntansi. Hal ini menunjukkan tidak adanya pemisahan tugas yang memadai. Dalam pengendalian internal yang baik, fungsi otorisasi dan fungsi pencatatan seharusnya dilakukan oleh pihak yang berbeda untuk mengurangi resiko kecurangan dan manipulasi transaksi. Yang B, kelemahan pada subsiklus penerimaan dan verifikasi tagihan. Approval. Yang pertama itu tidak adanya verifikasi dokumen sebelum pembayaran. Bendahara melakukan pembayaran hanya berdasarkan salinan invoice tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Perusahaan juga tidak menerapkan prosedur dark way matching, yaitu pencocokan antara purchase order, bukti penerimaan barang, dan invoice dari pemasok. Akibatnya invoice yang sama dapat dibayarkan lebih dari satu kali. Yang kedua, tidak adanya tanda pelunasan dokumen. Invoice yang sudah dibayar tidak diberikan tanda seperti cap lunas atau sudah dibayar.
Hal ini menyebabkan invoice yang sama itu dapat diproses kembali sehingga terjadi duplikasi pembayaran. Next, kelemahan pada subsiklus pembayaran kas dan kas kecil. Yang pertama itu lemahnya pemisahan tugas. Dina menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu pembuatan purchase order dan melakukan pencatatan akuntansi. Selain itu, bendahara melakukan pembayaran tanpa adanya verifikasi independen dari pihak lain. Kondisi ini meningkatkan resiko kesalahan dan penyalahgunaan dana perusahaan. Yang kedua, lemahnya pengendalian kas kecil. Beberapa bukti pengeluaran kas tidak ditandatangani oleh penerima uang. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol terhadap pengeluaran kas dan menyebabkan transaksi sulit dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pencatatan transaksi tidak rinci. Beberapa transaksi hanya dicatat sebagai biaya operasional tanpa penjelasan detail. Akibatnya, informasi keuangan itu menjadi kurang akurat dan menyulitkan perusahaan dalam menelusuri penggunaan dana. Yang D, kelemahan pada pengendalian teknologi informasi. Yang pertama itu tidak adanya pembatasan akses data. Semua staf administrasi dapat mengakses dan mengubah file Excel perusahaan. Kondisi ini meningkatkan risiko manipulasi data karena perusahaan tidak dapat mengetahui siapa yang melakukan perubahan data. Yang kedua, tidak adanya backup data. Perusahaan tidak memiliki sistem backup data maupun pencatatan log perubahan data. Akibatnya, data keuangan berisiko hilang dan perusahaan sulit melacak apabila terjadi kesalahan atau manipulasi data transaksi. Next, untuk soal 3 bagian 2 itu menghubungkan kelemahan dengan komponen KOSO yang relevan. Yang pertama, control environment, lingkungan pengendalian. Control environment ini adalah dasar dari seluruh sistem pengendalian internal yang mencerminkan disiplin, etika, dan kesadaran manajemen terhadap pentingnya pengendalian. Kelemahan yang ditemukan yaitu bukti pengeluaran kas kecil tidak ditandatangani oleh penerima uang. Yang kedua, pencatatan transaksi hanya ditulis sebagai biaya operasional tanpa rincian yang jelas. Yang ketiga, tidak adanya pemisahan tugas yang memadai antar pegawai. Analisisnya, Ibu Rani itu selaku pemilik UMKM ABC kurang menegakkan tone at the top budaya disiplin mengenai akuntabilitas keuangan. Ketika standar dasar pencatatan diabaikan, tercipta lingkungan kerja yang longgar sehingga karyawan itu merasa wajar jika mengabaikan prosedur formal. Yang kedua yaitu risk assessment, penilaian risiko. Jadi penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Kelemahan yang ditemukan, yang pertama, semua staf dapat mengakses dan mengubah file Excel perusahaan. Yang kedua, tidak adanya backup data keuangan. Yang ketiga, tidak adanya sistem pengecekan invoice yang sudah dibayar. Untuk analisisnya, UMKM ABC gagal melakukan penilaian risiko operasional dan teknologi. Manajemen tidak menyadari atau mengabaikan risiko bahwa data keuangan mereka sangat rentan terhadap manipulasi internal, error tidak sengaja, hingga kehilangan data total akibat kerusakan sistem. Next, untuk yang ketiga, control activities atau aktivitas pengendalian. Jadi, control activities merupakan kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai aturan. Kelemahan yang ditemukan yaitu Dina merangkap tugas membuat purchase order dan pencatatan akuntansi. Tidak adanya dokumen purchase requisition yang formal, invoice yang sudah dibayar tidak dibagi tanda lunas, tidak adanya verifikasi pembayaran sebelum transaksi dilakukan. Untuk analisisnya, aktivitas pengendalian pada UMKM ABC belum berjalan dengan baik karena masih lemahnya prosedur otorisasi, dokumentasi, dan pemisahan tugas. Kondisi ini menyebabkan kontrol preventif atau mencegah kesalahan dan kontrol detektif menemukan kesalahan tidak berjalan efektif sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dan kecurangan. Next, untuk yang keempat, information and communication. Komponen ini berkaitan dengan
penyampaian informasi yang relevan dan akurat agar setiap bagian dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kelemahan yang ditemukan, bendahara melakukan pembayaran ganda karena tidak mengetahui info sudah pernah dibayar. Yang kedua, pencatatan transaksi tidak rinci. Yang ketiga, sistem Excel tidak memiliki audit trial atau log perubahan data. Jadi analisisnya itu saluran komunikasi informasi keuangan antar bagian, Dina dan bendahara tidak andal atau tidak transparan. Informasi mengenai apakah utang ini sudah dibayar atau belum itu tidak tersampaikan dengan benar karena data tidak terintegrasi dan sistem tidak mampu mencatat rekam jejak perubahan data. Next, yang terakhir yaitu monitoring, pemantauan. Monitoring adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Kelemahan yang ditemukan yaitu selisih kas sebesar 4.850 baru diketahui setelah jumlahnya cukup besar. Yang kedua, tidak adanya rekonsiliasi kas secara rutin. Yang ketiga, tidak adanya pemeriksaan berkala terhadap transaksi pengeluaran. Untuk analisisnya, tidak ada fungsi pemantauan rutin atau ongoing monitoring. Jika Ibu Rani melakukan rekonsiliasi kas harian atau mingguan secara konsisten, selisih kas sekecil apapun akan langsung terdeteksi di awal, bukan menumpuk sehingga menjadi kerugian besar yang baru disadari di akhir bulan. Berdasarkan analisis KOSO, dapat disimpulkan bahwa kelemahan utama UMKM ABC terdapat pada aktivitas pengendalian, sistem informasi, serta lemahnya pemantauan dan pemisahan tugas. Kondisi tersebut meningkatkan resiko terjadinya kesalahan pencatatan, pembayaran ganda, kehilangan kas, serta potensi kecurangan dalam siklus pengeluaran perusahaan. Baik untuk soal 3 bagian yang ketiga yaitu potensi resiko akibat kelemahan pengendalian internal. Nah, jika kelemahan pengendalian internal pada UMKM ABC tidak segera diperbaiki, berikut adalah potensi resiko fatal yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu resiko kecurangan, fraud atau kegelapan aset. Rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dina membuat purchase order sekaligus pencatatan membuka peluang besar terjadinya kecurangan. Dina bisa saja membuat purchase order fiktif lalu mencatatnya seolah-olah itu transaksi resmi. Yang dimana dampak nyatanya itu kan ada selisih kas kecil sebesar 4.850 yang ditemukan Ibu Rani beresiko tinggi, merupakan akibat dari tindakan penggelapan atau fraud oleh oknum karyawan karena tidak adanya bukti tanda tangan penerima uang. Baik, yang kedua yaitu resiko kerugian finansial akibat inefisiensi atau kebocoran arus kas. Jadi tidak adanya pencocokan dokumen, dark way matching, dan ketiadaan cap lunas pada invoice menyebabkan uang perusahaan keluar untuk hal yang tidak seharusnya. Dampak nyatanya itu terjadinya pembayaran ganda kepada PT Sumber Pangan Sejahtera sebesar 3.250 langsung mengurangi saldo kas perusahaan secara sia-sia. Jika ini terjadi pada banyak pemasok, UMKM ABC bisa mengalami krisis likuiditas, kehabisan uang tunai untuk operasional. Next, untuk resiko yang selanjutnya yaitu resiko ketidakakuratan dan manipulasi laporan keuangan akibat file Excel pembukuan yang bebas diakses dan diubah oleh semua staf tanpa adanya log perubahan atau audit trial, data transaksi menjadi sangat tidak aman. Selain itu, pencatatan global seperti biaya operasional tanpa rincian mengaburkan transaksi yang sebenarnya. Dampak nyatanya itu terdapat laporan keuangan menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Ibu Rani selaku pemilik bisa salah mengambil keputusan strategis. Untuk resiko yang selanjutnya yaitu resiko kehilangan data secara total, data loss risk. Jadi ketiadaan prosedur pencatatan backup data berkala pada sistem pencatatan Excel dan aplikasi kasir sederhana mereka. Dampak nyatanya itu yaitu jika komputer administrasi mengalami kerusakan, hardware terkena serangan virus,
ransomware atau file terhapus secara tidak sengaja, UMKM ABC akan kehilangan seluruh data sejarah keuangan dan utang piutang mereka sejak tahun 2022. Ini bisa melumpuhkan operasional bisnis seketika. Nah, lanjut untuk menjawab soal 3 bagian yang keempat, yaitu rekomendasi perbaikan pengendalian internal yang realistis untuk UMKM ABC. Untuk mengatasi kelemahan yang ada tanpa membebani keuangan perusahaan, berikut adalah rekomendasi perbaikan berbasis biaya rendah, low cost, namun berdampak besar. Yang pertama itu pembenahan prosedur dan dokumen siklus pengeluaran. Yang pertama, kewajiban penggunaan formulir permintaan. Bagian produksi itu wajib mengisi formulir purchase request tertulis, biasanya berupa nota fisik yang dinomori cetak atau pre-number sebelum meminta Dina membuat purchase order. Selanjutnya, penetapan kebijakan dokumen batal atau lunas. Begitu bendahara selesai melakukan transfer atau pembayaran, invoice asli dari pemasok wajib langsung dicap stempel lunas beserta tanggalnya. Salinan invoice tidak boleh dijadikan dasar pembayaran tunggal tanpa verifikasi ke invoice asli. Selanjutnya, prosedur dark way matching sederhana. Sebelum uang dikeluarkan, bendahara itu wajib mencocokkan 3 dokumen dasar, yaitu nota permintaan produksi, nota penerimaan barang, dan invoice pemasok. Jika ketiganya cocok, baru pembayaran dapat diproses. Next, untuk yang bagian kedua, restrukturisasi pemisahan tugas, yang dimana ini memanfaatkan 12 karyawan yang ada dengan membagi fungsi kerja secara tegas agar tidak ada perangkapan yang beresiko. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi utama, dipegang langsung oleh Ibu Rani, misalnya menyetujui purchase order bernominal besar dan menandatangani persetujuan transfer bank. Kedua, fungsi pencatatan, yaitu Dina. Dina difokuskan hanya untuk mencatat transaksi keuangan ke Excel berdasarkan bukti sah. Dina tidak boleh lagi membuat purchase order atau memegang uang kas. Selanjutnya, fungsi pembelian. Tugas membuat purchase order dan memesan barang dialihkan ke staf administrasi lain selain Dina atau di bawah pengawasan langsung oleh Ibu Rani. Selanjutnya, fungsi penyimpanan. Bendahara bertanggung jawab penuh atas uang keluar dan masuk, tetapi tidak boleh ikut melakukan pencatatan jurnal akuntansi di Excel. Next, untuk bagian pengendalian sistem informasi berbasis Excel, yang pertama itu pembatasan akses file, password protect. Jadi file Excel laporan keuangan itu wajib diberi password. Hanya Dina sebagai pencatat dan Ibu Rani sebagai pemilik yang boleh tahu password tersebut. Staf lain diatur dengan akses paket only, hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Selanjutnya, sistem cadangan berbasis cloud gratis, yang dimana ini mengunggah file kerja ke Google Drive atau OneDrive perusahaan. Sistem ini memiliki fitur version history gratis yang otomatis berfungsi sebagai log perubahan, bisa melacak siapa yang mengedit file dan kapan waktunya, sekaligus menjadi backup data otomatis jika komputer rusak. Next, yang ke bagian selanjutnya itu adalah bagian aktivitas pengawasan oleh pemilik atau monitoring. Jadi audit kas mendadak, surprise cash count. Jadi Ibu Rani sebagai pemilik ini harus menjadwalkan pemeriksaan fisik uang kas kecil secara mendadak, misalkan seperti seminggu sekali untuk dicocokkan dengan catatan bendahara, yang dimana ini akan mencegah karyawan melakukan manipulasi karena tahu mereka diawasi secara acak. Baik, sekian jawaban dan penjelasan dari saya mengenai pertanyaan yang diberikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.